Halo guys, kembali lagi kita akan jalan-jalan di part 2, yaitu bersama saya Nafi, itu di tempat Museum Sono Budoyo. Taking off, need some time to get a break from this crazy ride. Moving forward, moving backwards, all I know is... Nah, buat kalian ketahui, di Museum Sono Budoyo ini terdapat 2 unit tempat. Yaitu untuk yang unit pertama yaitu di sini di Jalan Trikora, dan untuk unit kedua yaitu di Jalan Wijilan. Tetapi kebanyakan wisatawan itu hanya mengetahui di unit pertama saja. Maka dari itu kita langsung saja, berhubungan saya di sini ada di unit pertama, langsung saja cek di dalam isinya ada apa aja. Oke, langsung kita let's go. Buat kalian yang ingin berkunjung ke Museum Sono Budoyo, museum ini buka setiap hari Selasa sampai Sabtu, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan setengah 4 sore. Kecuali pada hari Jumat, museum ini akan tutup jam 2 siang. Harga tiketnya juga sangat terjangkau. Kalian hanya perlu mengeluarkan kocek sebesar 3.000 saja per orang. Nah, buat kalian yang penasaran tentang apa saja sih yang ada di Museum Sono Budoyo ini, yuk ikuti terus keseruan kami. Saat awal masuk, kita akan diminta untuk menunjukkan tiket kepada petugas terlebih dahulu. Nah, di dalam ruangan pendopo ini terdapat seperangkat isian gamelan yang sudah berusia ratusan tahun. Dengan alat-alatnya salah satunya ada gong, kelintang, kendang, dan masih banyak lagi. Dan gamelan-gamelan ini tidak boleh digunakan lagi karena ini hanyalah sebuah replika saja yang sudah berusia ratusan tahun. Nah, buat di ruangan Museum Sono Budoyo ini terdapat 12 ruangan. Dan untuk ruangan yang pertama ini bernama ruangan pengenalan. Dan untuk ukuran luasnya sekitaran 62,5 meter persegi. Dan di dalam sini terdapat banyak sekali koleksi-koleksi peninggalan prasasti. Dan salah satu koleksinya yaitu ini. Pasren atau kerobongan ini terdiri dari tempat tidur, bantal, guling, kasur, kelambu, sepasang patung loro blonyo, sepasang lampu robyong, dan sepasang lampu dilupa. Pasren ini digunakan sebagai tempat untuk penghormatan terhadap Dewi Sri atau biasanya dikenali dengan Dewi Pati. Selanjutnya adalah ruangan kedua, yaitu ruangan prasejarah. Ruangan ini menyajikan benda-benda peninggalan masa prasejarah yang menggambarkan cara hidup manusia mulai dari masa Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Masa prasejarah sendiri merupakan masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi, untuk peninggalan pada masa ini kebanyakan adalah berupa alat-alat kehidupan.
Bisa kita lihat di sini ada replika tengkorak dan tulang manusia purba. Dan di sini ada terdapat mata tombak, mata panah, dan kapak erong yang digunakan untuk berburu, serta peralatan untuk upacara adat seperti nekara, moko, dan lain-lain. Nah, buat teman-teman di sini jangan takut. Ini hanyalah sebuah replika peti kuburan batu yang terbuat dari 6 batu gamping yang ditemukan di situs Kajar Gunung Kidul. Dan biasanya di peti kuburan ini ditemukan sebuah tulang belulang manusia beserta sangan kuburnya, yaitu yang berupa manik-manik, gerabah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita masuk ke ruangan yang ketiga, yaitu ruangan klasik. Di ruangan klasik ini, kita akan melihat bagaimana gambaran kehidupan manusia pada Hindu, Buddha, dan Islam. Kita bisa lihat di sini terdapat beberapa koleksi, di antaranya yaitu ada artefak Hindu dan Buddha, prasasti dengan bahasa Sanskerta yang ditulis di batu, logam, dan maupun daun lontar. Selanjutnya, masih di ruangan klasik, kita masuk di kawasan peninggalan masa Islam. Di sini, kita bisa melihat beberapa karya sastra yang mengandung pemahaman tentang agama Islam, sejarah, budi pekerti, dan adat istiadat, yaitu salah satunya Serat Ambiya, yang meskipun menggunakan huruf Arab, tapi jika dibaca akan menghasilkan bahasa Jawa. Oke teman-teman, kita sudah memasuki ke ruangan keempat, yaitu ruangan batik. Di ruangan ini ditampilkan beberapa koleksi batik yang digunakan sebagai baju pengantin. Lalu kita juga bisa melihat ada alat-alat yang digunakan untuk membatik di tiap perkembangan zaman. Nah, di sini di Museum Sono Budaya ini juga terdapat koleksi batik-batik juga. Seperti contohnya, ya ini ada di sini, dan kita di sini bisa melihat untuk teksturnya, untuk cara bentuk-bentuknya. Selain batik juga, di sini juga terdapat baju adat khas Jawa Tengah, yaitu yang biasanya digunakan untuk upacara pernikahan adat Jawa. Nah, sekarang kita masuk ke dunia perwayangan. Di sini, Museum Sono Budaya ada dua ruangan yang khusus berisikan wayang, yaitu ruangan wayang kulit dan ruangan wayang golek. Di sini, kalian bisa lihat ada berbagai macam jenis wayang dari berbagai daerah. Selain itu, kalian juga bisa mempelajari asal-usul dan sejarah dunia perwayangan. Lalu, kita masuk ke ruangan ketujuh, yaitu ruangan topeng. Sebagai salah satu bentuk karya seni tradisional Indonesia, topeng sudah mengalami sejarah perkembangan bersamaan dengan nilai-nilai budaya dan nilai seni rupa. Berbagai bentuk topeng dipajang di Museum Sono Budaya ini, mulai dari topeng figur manusia, topeng Bali, cerita Ramayana, topeng Yogyakarta, cerita Panji, topeng Cirebon, cerita Mahabharata, hingga berbagai macam topeng parang. Baru sampai di sini saja, sudah banyak sekali pengetahuan baru tentang kebudayaan, mulai dari zaman prasejarah hingga kebudayaan Jawa. Dan ini masih belum selesai tur museumnya. Oke, selanjutnya ada ruangan ke-8, yaitu ruangan Jawa Tengah. Di dalam ruangan ini
berisi ukiran-ukiran terkenal dari Jepara. Selain sebagai tempat lahir Kartini, kota Jepara juga dikenal sebagai tempat seni ukir berkelas dunia sejak abad ke-19. Hal tersebut terbukti dengan penghargaan dari berbagai kalangan, baik dalam dan luar negeri, yang menyatakan Jepara sebagai kawasan terpadu penghasil mebel dan ukiran. Selain berisikan ukiran-ukiran terkenal dari Jepara, kita juga bisa melihat miniatur rumah adat Jawa atau biasanya yang dikenal sebagai joglo. Di sini juga terdapat beberapa jenis senjata, miniatur tanduk, dan langgan untuk keperluan upacara, serta beberapa kerajinan perak. Nah, ini adalah ruangan ke-9, yaitu ruangan senjata. Berbagai senjata dipamerkan di ruangan ini, seperti garis dengan berbagai bentuk dari berbagai daerah, beragam bentuk celurit, miniatur senapan, serta miniatur meriam. Di Museum Sono Budoyo ini tercatat memiliki koleksi keris terlengkap. Setidaknya terdapat 1.200 keris dari berbagai penjuru Nusantara. Keris-keris yang tersimpan di Museum Sono Budoyo ini punya bentuk dan tipe yang bermacam-macam. Lalu, kita masuk ke ruangan yang ke-10, yaitu ruangan dolanan anak, atau dalam bahasa Indonesia artinya ruangan mainan anak-anak. Ruangan ini tak luas, tapi cukup menarik dengan menampilkan koleksi mainan anak zaman raja dulu. Ada juga sedikit mainan anak 80-90-an, seperti perahu otok-otok, yoyo, ketapel, dan lain-lain. Nah, berbeda dengan ruangan sebelumnya, yakni yang bernuansa Jawa dan Yogyakarta. Kali ini kita akan memasuki ke ruangan yang ke-11, yaitu ruangan Bali. Nah, di ruangan Bali ini terdapat banyak sekali koleksi-koleksi yang berkaitan dengan kebudayaan Bali, baik mengenai zatnya maupun berbentuk seni lukis dan seni pahat. Di ruangan ini terdapat patung penari keris serta patung-patung khas Bali yang lainnya. Beragam peralatan untuk upacara keagamaan. Juga terdapat kori atau pintu tradisional dengan ukiran yang disepuh emas 24 karat. Nah, untuk ruangan yang terakhir ini ada ruangan yang bernama Bentar. Dan di luar ruangan ini terdapat gerbang gapura Candi Bentar. Bisa dilihat gapuranya. Nah, di sini ada yang bernama Balai Gede. Balai Gede ini berfungsi untuk upacara daur hidup dan juga biasanya digunakan untuk bermusyawaratan warga. Nah, Balai Gede ini sama seperti pendopo, cuman bedanya di tengah-tengahnya terdapat sebuah patung yang sangat besar. Ini bisa dilihat patungnya. Nah guys, itu tadi keseharian kita jalan-jalan di Jalan Part 2
di Museum Sono Budaya, dan untuk jalan-jalan berikutnya ditunggu ya. Ya, dadah.